Pembelajaran tatap muka puluhan sekolah di DKI Jakarta dihentikan dan sekolah pun ada yang ditutup sementara akibat temuan kasus positif COVID-19. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Satriwan Salim, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G, dan juga Dr. Kastri Meher, anggota Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam. Selamat malam Mbak, salam sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat untuk kita semua dan saya harap kita dalam kondisi sehat semuanya. Saya akan ke Pak Satriwan dulu Pak, ini ikut juga menyuarakan bagaimana kemudian ketakutan dari para orang tua murid ya Pak ya. Sejauh ini melihat pembelajaran tatap muka 100% yang sudah berlangsung, evaluasinya dan hal-hal yang harus disoroti itu apa saja sih Pak sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Mevri. Kami dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G secara nasional mengevaluasi ya bagaimana pelaksanaan PTM 100% ini gitu. Kita sudah sekitar 3 minggu kan. Nah, temuan-temuan kami baik di Jakarta maupun dari daerah ya, jaringan P2G, pertama terjadi banyak pelanggaran terhadap SKB. Bentuk-bentuk pelanggarannya seperti kantin itu buka gitu ya. Ada yang diam-diam, ada juga yang terang-terangan. Padahal di SKB 4 Menteri kantin itu dilarang dibuka. Kemudian yang kedua, jarak 1 meter. Nah, di Jakarta sendiri kami menemukan banyak gitu yang 1 meter itu agak susah karena untuk SMA satu rombongan belajar itu atau satu kelas itu bisa sampai 40 siswa. Sedangkan kelas kita kan tidak terlalu luas, kira-kira begitu. Jadi untuk 1 meter ini susah sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah ventilasi udara itu banyak yang ditutup gitu ya. Karena rata-rata kelasnya ada AC sehingga kalau dibuka itu kan anak-anak merasa gerah dan seterusnya. Kemudian ketika pagi juga ada waktu karena bersamaan datangnya itu bertumpuk-tumpuk gitu ya, sehingga tidak jaga jarak. Ada juga misalnya di Batam itu kami dapat laporan peduli lindungi barcode-nya itu susah untuk dibuka sehingga ya sudah masuk saja gitu kan tanpa barcode peduli lindungi. Nah, sepulang sekolah juga demikian. Rata-rata terjadi juga gitu ya di Bogor, di Pandeglang, di Cilegon, di Tanah Datar, di Agam, di Bima, Situbondo, rata-rata terjadi lah, termasuk di Jakarta. Anak-anak itu nongkrong gitu kan, tidak jaga jarak, bahkan tidak pakai masker. Jadi ini di antara implementasi yang kami kira sangat lemah ya pengawasannya, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah ya, implementasi SKB 4 Menteri. Jadi kami melihat SKB-nya ini agaknya macan kertas saja gitu ya. Itu demikian Mbak. Iya, berarti SKB-nya ada, aturannya ada, tapi ternyata implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada, begitu ya Pak Satriwan? Betul. Baik. Karena lemahnya pengawasan tadi kan, baik dari Pemprov atau Pemkot, Pemkab, termasuk dari pusat. Iya, termasuk di internal sekolahnya itu. Saya akan ke Dr. Kastri. Dokter, di sini saya lihat langsung SKB 4 Menteri bahwa satu poin yang tadi disebutkan oleh Pak Satriwan adalah bagaimana kemudian diantaranya kantin tidak boleh buka. Di sini baru boleh buka di masa kebiasaan baru begitu kan. Nah, termasuk juga hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Satriwan. Nah, pertanyaannya Dok, sebenarnya pengawasannya itu seharusnya seperti apa sih Dok? Yang ada, kenapa nih bisa sampai lolos begini, kecolongan begini, tidak sesuai dengan aturan yang ada? Ya, PTM ini kita lakukan berdasarkan SKB 4 Menteri ya, yang tadi telah disebutkan ya. Dalam SKB ini sangat tegas dan sangat rinci bahwa satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberikan sanksi administratif dan akan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19. Dalam hal pemantauan dan evaluasi PTM ini, yang dinilai adalah kesiapan PTM terbatas tersebut sesuai dengan daftar periksa, kasus suspek dan komorbid, laporan sekolah, dan Satgas Penanganan COVID-19, serta tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah status vaksin warga satuan pendidikan yang sudah terintegrasi di Peduli Lindungi, serta kasus konfirmasi kontak erat COVID-19 yang sudah terintegrasi di Peduli Lindungi. Nah, di sini kita juga butuh kekooperativan antara pihak sekolah dengan pihak Satgas. Satuan pendidikan juga harus melakukan evaluasi dan validasi PTM ini berdasarkan data daftar yang diperiksa,
status vaksinasi, kasus COVID-19 serta kepatuhan protokol kesehatannya. Nah, di sini kita juga sebelumnya sudah menghimbau bahwa PTM ini yang aman terlaksana dengan penerapan protokol kesehatan oleh masing-masing individu maupun satuan pendidikan, sehingga diperlukan kepatuhan terhadap prokes secara ketat. Nah, oleh karena itu, maka percepatan vaksinasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah dalam upaya menekan penyebarannya perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Jadi akibat dari lemahnya si prokes ini, mungkin itu terjadi penularan-penularan ya, dan makanya ditekankan lagi satuan pendidikannya juga harus melakukan evaluasi dan validasi PTM tersebut. Dokter Kastri, berarti tadi kan disebutkan bisa ditindak tegas nih sekolah-sekolah yang terbukti melanggar. Sementara faktanya tadi kata Pak Satriwan, datanya banyak nih sekolah-sekolah. Nah, berarti sejauh ini kalau data dari Satgas, sudah ada berapa sekolah yang dinyatakan melanggar dan kemudian ditindak tegas, dan apa sih hukuman yang diberikan kepada sekolah tersebut? Ya, berdasarkan SKB 4 Menteri ya yang telah diubah ya di tahun 2022, di mana apabila yang sebelumnya kan apabila ada temuan kasus konfirmasi ini sebelum diperbaharui, ini di satuan pendidikan kita menutup PTM paling cepat 3 kali 24 jam. Namun di SKB Menteri 2022 ini terdapat perubahan ya, di mana penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan COVID-19. Satuan pendidikan tersebut dengan angka positif rate-nya adalah di atas 5%. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Dan apabila setelah dilakukan surveillance, ternyata bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positifnya di bawah 5%, maka PTM terbatas tersebut hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat selama 5 kali 24 jam. Oke, nah itu kan saya akan ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, tadi sempat disinggung juga bahwa aturan sebenar-benarnya adalah harus dihentikan sementara ya untuk PTM-nya. Kemudian juga sekolahnya wajib untuk melakukan penanganan kasus jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sekolah. Itu idealnya sesuai dengan aturan atau SKB 4 Menteri. Tapi kan faktanya sejumlah sekolah juga justru menyatakan mereka menolak untuk melakukan active case finding karena menilai itu sulit. Nah, tanggapan Anda seperti apa Pak Satriwan? Apakah ini kembali menunjukkan bahwa lemahnya penegakan aturan itu memang berlaku, jadi aturan ya hanya aturan, tapi implementasinya ya memang jauh dari itu? Ya, terima kasih Mbak Mevri. Saya kaget juga ya mendengar info bahwa sekolah, berarti kan kepala sekolah dan guru ya, atau orang tua siswa, itu enggan ya untuk dilakukan ACF ya, active case finding oleh Pemprov misalnya, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI misalnya gitu. Padahal kan ini cara yang saya pikir cukup tepat ya untuk mengidentifikasi titik-titik penyebaran kasus baru misalnya di Jakarta kan begitu, dengan cara pencarian berdasarkan ACF tadi. Jadi ini mestinya mampu mendeteksi secara dini, termasuk memitigasi gitu ya, pencegahan penularannya lebih jauh lagi gitu. Nah, saya rasa tidak mesti juga Pemprov minta izin gitu ya, bertanya kepada sekolah mau apa enggak gitu ya. Mestinya langsung saja. Karena kan yang punya otoritas saya rasa Pemprov ya, atau Pemda tempat gitu ya, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dan sepatutnya sekolah, dalam hal ini guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa itu akomodatif ya, kooperatif gitu dengan metode ACF tadi. Karena ACF itu juga saya rasa merupakan amanah dari SKB 4 Menteri gitu. Nah, memang saya mendapatkan informasi juga ya, Mbak Mevri, termasuk di Jakarta ini dari P2G di DKI, bahwa ada ya guru atau kepala sekolah yang menjaga gitu ya, merahasiakan gitu. Jadi kalau ada anak atau gurunya yang positif COVID gitu, kemudian mereka sengaja menjaga gitu. Padahal kan ketika ada kasus COVID, ini kan bukan aib ya. Justru ini kalau diinformasikan dengan baik, dengan tepat, bisa menyelamatkan lebih banyak orang kan ya. Menyelamatkan banyak orang. Betul, gitu. baik. Tapi di DKI misalnya, awalnya kan 39 sekolah yang tutup, lalu naik 43. Nah,
kami yakin betul angkanya sebenarnya di atas 43 karena masih ada orang tua atau sekolah yang belum menginformasikan secara terbuka gitu ya. Demikian, Mbak. Nah, ini sih satu fakta yang juga mencengangkan karena kita sudah pandemi berlangsung sejak 2019. Untuk masalah 2020. kasus 2020 ya, maksud saya 2020, 2019 di Wuhan, 2020 kita pandemi ditetapkan oleh WHO begitu ya. Tapi masih ada pihak-pihak termasuk diantaranya tadi curahan hati alias curhat dari para guru yang justru masih berpikiran di sekolahnya bahwa adanya kasus positif ini sebagai aib. Padahal sepakat sekali dengan adanya informasi ini juga justru akan mempermudah proses tracing. Nah ini Dokter Kasri terkait dengan masalah ini seperti apa nih? Berarti apakah ini lagi-lagi menjadi indikasi ketidaksiapan sekolah dan lembaga pendidikan untuk benar-benar menerapkan PTM 100% di tengah pandemi yang masih berlangsung? Nah, adapun prosedur penyelenggaraan PTM ini ya, tadi kita sudah sebutkan mengacu pada SKB 4 Menteri tahun 2022. Kita ketahui bahwa mulai 2022 semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melakukan PTM terbatas ya. Saat ini kan kita ketahui juga tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau level 4. Nah, hampir semua daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia masuk ke dalam level 2 dan level 1. Nah, di sini ada dua fokus utama berdasarkan penyesuaian SKB 4 Menteri tahun 2022. Yang dimana pertama harus dipastikan bahwa tenaga pendidikan sudah tervaksinasi. Nah, selain itu juga fokus kedua dalam SKB ini adalah terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi munculnya kasus COVID-19 di sekolah. Nah, pemerintah mendorong satuan pendidikan juga untuk menggunakan teknologi digital agar bisa memantau perkembangan pandemi di masing-masing satuan pendidikan. SKB 4 Menteri telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dengan tujuan untuk keselamatan bersama. Baik, Dokter Kastri. Nah, Dokter Kastri. Dalam, ya, Anda menyebutkan bahwa memang kita lihat secara umum provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, Anda sebutkan, Anda klaim bahwa tidak ada yang berada di zona merah. Artinya di sini lebih saya artikan sebagai penerapan PPKM level ya. Tapi kita ambil contoh ini dokter, ada 5 daerah setidaknya di Jakarta yang masuk dalam zona merah, Kalideres, Kebonjeruk, Kebayoran Baru, Cilandak dan juga Senen. Nah, kalau kita mengacu pada SKB 4 Menteri di mana penerapan PPKM level 1 2, oke, DKI Jakarta ada di level 2 begitu. Tapi ini ada daerah-daerah yang masuk zona merah, Dok. Ini penyesuaian aturan dari Satgasnya harus seperti apa? Karena untuk aturan, jadi kita membagi kondisi daerah menjadi PPKM level 1 2 di level 1 2 ya, lalu PPKM level 3, level 4 dan daerah khusus. Untuk level 4 yang belum tervaksinasi dan belum tervaksinasi dan di mana ini tidak boleh dilakukan sekolah tatap muka ya, ataupun yang telah tervaksinasi untuk PPKM level 4. Di sini sepenuhnya 100% dilakukan PJJ, tidak boleh tatap muka. Ini pengaturan berdasarkan pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas, berdasarkan kriteria kondisi daerah berdasarkan yang diatur berdasarkan menurut PPKM-nya. Oke, kalau untuk zonanya tidak boleh sama sekali dilakukan PTM. Oke, berarti kalau untuk kita perbarui data bersama berdasarkan data yang dari Kemenkes, kalau dinyatakan zona merah berarti idealnya kita bicara zona ya, Dok ya, tidak hanya bicara soal PPKM-nya. Karena kan kalau PPKM levelnya masif nih kabupaten kota begitu. Kalau kita bicara zona, kan ini kan ada beberapa kemudian kecamatan, daerah yang juga masuk dalam zona merah. Berarti kalau zona merah dipastikan PTM 100%-nya harus dirumahkan semua begitu ya, atau ada opsi PJJ begitu ya. PJJ. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Satriwan. Pak Satriwan, kita juga tahu salah satu faktor yang menjadi ditemukannya kasus positif COVID-19 ini ternyata transmisinya tidak berlangsung saat kegiatan belajar mengajar saja, tapi juga dikarenakan adanya interaksi. Misalnya tadi Bapak sendiri sebutkan pulang sekolah, mereka kemudian masih ngobrol-ngobrol bersama teman, kemudian pengawasan di lingkungan sekolah juga masih kurang. Ini bagaimana Anda menyoroti hal ini? Apa kemudian seharusnya aturan yang diterapkan? Karena banyak juga nih yang kemudian orang tuanya mungkin anak-anaknya di sekolah
tetap menerapkan prokes tapi kemudian pulang dari sekolah masih jalan-jalan misalnya ke mall atau kemudian ke tempat-tempat hiburan. Nah ini kan juga menjadi salah satu faktor risiko ya untuk penularan COVID-19. Nah menurut dari P2G apa kemudian solusi dan saran yang seharusnya mungkin lebih diketatkan lagi aturannya kah atau seperti apa? Ya, ini ada hubungannya dengan dari Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa penyelenggara pendidikan itu yang pertama mestinya adalah keluarga kan, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga baru perguruan atau sekolah. Nah dalam konteks pencegahan atau mitigasi ini juga tiga komponen ini juga berperan sangat utama gitu ya. Jadi tidak hanya dibebankan kepada sekolah. Misalnya begini, pulang sekolah itu kami berharap betul kepada pemerintah, apakah aparat gitu ya, atau Satpol PP mungkin di jam-jam krusial pulang sekolah, karena kita kan maksimal 6 jam ya PTM 100% ini, berarti asumsinya masuk pukul 7, pulang pukul 13 siang gitu. Nah ditingkatkan pengawasan atau razia misalnya di titik-titik anak-anak berkumpul gitu ya, atau di sekolah-sekolah gitu ya, di depan-depan sekolah untuk merazia anak-anak ini. Saya rasa gampang untuk dideteksi anak pakai seragam, kalau mereka nggak pakai masker, tidak jaga jarak, melanggar 3M, saya rasa itu harus segera diminta pulang gitu ya, kalau perlu diantar pulang gitu supaya tanda kutip memberikan sanksi sosial juga. Jadi di jam-jam krusial pulang sekolah ditingkatkan razia atau pengawasan. Kemudian juga yang kedua wali kelas dengan orang tua. Nah kan hubungannya sangat intens saya rasa selama pandemi ini, makin intens gitu ya. Misalnya pukul 13, pukul 13.30 sudah setengah jam kok anak belum pulang juga gitu kan. Padahal sudah selesai waktu PTM 100%-nya gitu. Nah ini saya rasa bisa berkomunikasi di media ya, antara orang tua dengan wali kelas. Ditanya anaknya kemana, kemudian sudah pulang apakah belum, di cross check gitu kan. Oh ternyata belum pulang gitu kan, belum pulang ini kenapa ini, nongkrong kemana kah atau main kemana dulu kah gitu kan, apakah ada kegiatan sekolah gitu. Nah saya rasa dua hal ini bisa menjadi strategi yang sederhana tetapi cukup mempengaruhi ya untuk pencegahan penularan tersebut sepulang dari sekolah, karena sepulang dari sekolah sebenarnya itu di luar kapasitas sekolah ya, gitu kepala sekolah untuk mengawasi kan, karena keterbatasan juga gitu. Demikian, Mbak. Baik, Bapak dan juga Dr. Kasri, ini kita untuk menutup jalannya diskusi kita hari ini, saya ingin bertanya singkat saja, Pak Satriwan dan juga Dr. Kasri. Di tengah naiknya kasus COVID-19 termasuk diantaranya varian Omicron, kemudian ada juga usulan atau arahan untuk kantor ini WFO ya, kalau kita bicara perkantoran 75%, tapi ternyata PTM masih banyak yang juga dilaksanakan 100%. Masih aman tidak Pak? Mungkin singkat saja aman atau tidak Pak Satriwan? Ya, kalau P2G dari awal tetap berharap kita kembali kepada skema PTM terbatas 50%. Baik. Gitu ya. Karena apa? Ada kekhawatiran kami meningkatnya Omicron, termasuk di Jakarta ya sebagai epicentrumnya gitu. Tetap ada kekhawatiran sehingga skema kembali ke 50% dengan metode pembelajaran hibrida atau kombinasi 50% di sekolah, 50% di rumah waktu yang bersamaan. Saya pikir itu relatif aman ya bagi siswa maupun guru gitu. Baik, berarti PTM 100% dinilai belum aman. Berarti itu hal yang juga diaminikah oleh Satgas, Dr. Kasri? Ya, kita tahu ya Omikron ini memiliki masa inkubasi yang lebih singkat daripada virus corona yang sebelumnya 14 hari. Omikron ini memiliki inkubasi 3 kali 24 jam. Kalau ditanya aman atau tidak, itu tergantung dari imunitas seseorang, maksud anak-anak. Ya, jadi untuk saat ini anak-anak maupun dewasa yang terkena Omikron ataupun yang belum terpapar, jangan terlalu khawatir, tapi kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita, menjaga protokol kesehatan kita. Jadi belum bisa dikatakan aman menurut saya. Terima kasih. Baik, yang pasti adalah idealnya aturan-aturan yang ada itu bisa diimplementasikan sesuai dengan yang tertuang dalam aturan tersebut ya, agar juga kemudian mengantisipasi penyebaran virusnya, kemudian juga tidak ikut ada lagi klaster-klaster sekolah dan sehingga sekolahnya tidak harus ditutup begitu ya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, dan juga Dr. Kasri Meher, anggota Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan sehat selalu Bapak dan juga dokter.
Terima kasih, salam sehat. Salam sehat.